Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai tata cara penggunaan aplikasi Lokadoc Klinik Suraya. Seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa dalam video ini kita akan membahas mengenai pengisian atau pemeriksaan anamnesa pasien rawat jalan dan juga pemberian pelayanan oleh dokter jaga. Baiklah, pertama-tama kita akan daftarkan pasiennya terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti kemarin, ya. Kita klik tanda plus di dokter yang sedang jaga pada hari ini. Muncul kotak dialog yang check-in sama seperti sebelumnya. Kemarin kita sudah daftarkan pasien. Sekarang kita pakai pasien lagi itu. Kita masukkan nomor ID-nya 001. Kemudian tunggu sebentar. Oke, ini pasien 001 atas nama Kiki Rahmatullah. Ini sudah muncul, ya. Kemudian pasien lama, tenaga medisnya Dr. Denny Purnama Putra. Tujuannya kita isi konsultasi. Karena ini hari Minggu, kita isi dengan konsultasi Dr. Cito, ya. Sudah. Jika sudah, kita ke bawah. Kita check in. Lanjut. Kemudian pasien sudah terdaftar sebagai pasiennya Dr. Denny. Setelah itu kita akan menganamnesa pasiennya, ya. Caranya kita klik pasiennya, ya. Kita klik pasiennya. Tunggu sebentar. Ini tampilan rekamedik, ya, untuk mengisi anamnesa. Nama pasiennya ada di atas, Kiki Rahmatullah, ya. Ada tampilan chat, RVS, RPD, vaksin, RK, RSE, dan lain sebagainya. Menu ini kalau di komputer dia ada di samping sebelah kanan, ya. Kalau memakai handphone itu ada di atas. Di situ ada di tampilan depan ada keluhan utama, subjektif, objektif, diagnosa, dan ke bawahnya ada lab order, obat, terapi, radiologi. Ya, baiklah. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengisi anamnesa. Caranya, pertama kita isi di keluhan utama. Ya, klik di situ. Tuh keluhan utama si pasien mau berobat itu apa? Misalkan sakit perut, ya. Kita ketik sakit perut, kemudian enter, ya. Sakit perut sudah. Sedangkan untuk mengisi keluhan subjektifnya dan juga yang lain-lain seperti tanda-tanda vitalnya, teman-teman bisa klik yang menu di atas yang RVS, atau kalau di komputer itu sebelah kanan, ya. Samping sebelah kanan ada klik RVS. Di situ akan muncul tanda-tanda vital, ya. Jadi nanti hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dimasukkan ke sini. Berat badannya berapa? Misalkan 82, tinggi badannya 170, tingkat perutnya 70, suhunya misalkan 36,5, ya. Tensi 120/70, tunduk nadi 82, respirasinya 24. Ini keluhan pasien, ya, dirasakannya mulai dari kapan? Misalkan dimulai dirasakan tanggal 10, ya. 10/07/2021. Lokasinya, daerah yang sakitnya di mana? Misalkan perut. Perut.
Terus radiasi itu maksudnya sakitnya itu menjalar ke daerah lain apa enggak. Misalkan tembus ke pinggang ya. Oke. Frekuensinya itu berapa sering timbulnya, misalkan sudah sering atau misalkan sehari 2 kali ya. Ini tingkat keparahannya bisa diisi sendiri, misalkan sedang ya, parah atau sangat parah ya. Jika sudah, teman-teman bisa melihat hasil pengisiannya di menu chart ya, menu chart. Kita balik lagi ke menu chart. Ini ya, anamnesanya muncul di sini ya, sakit perut, keluhan utama sakit perut, subjektifnya yang sedang di area perut timbul sehari 2 kali semenjak Sabtu 10 Juli yang lalu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin perawat pendaftaran hanya seperti itu, yang hanya sampai situ untuk mengisinya, karena untuk yang objektif, diagnosa, rencana pengobatan dan lain sebagainya ke bawah itu wewenang dokter yang nanti kita bahas juga dalam video ini. Tapi untuk mengingatkan ya, di sini juga selain menu chat, RVS, RVD, vaksin dan lain-lain, ada juga menu-menu seperti alergi ya. Maksudnya ini kita bisa menambahkan si pasiennya itu ada alergi apa tidak ya, atau juga ini ada pemeriksaan fisik mulai dari kulit kepala, mata, telinga, hidung ya, bisa dimasukkan di sini. Atau juga ada riwayat ya, riwayat sosialnya. Ini riwayat sosial, terus juga ada riwayat pasien keluarga ya, penyakit keluarga. Ini dicentang aja kalau misalkan si pasien atau keluarganya ada yang mengidap asma atau darah tinggi ya, bisa diisi di sini. Terus juga untuk pasien yang sudah terdaftar di HMS ya, kita harus mengisi rekam medik yang sebelumnya yang ada di HMS. Tuh kita bisa upload filenya di sini ya, di file, ditambah berkas. Oke. Jadi rekam medik sebelumnya dipoto, terus diupload di sini. Oke. Baiklah, untuk yang pembahasan yang selanjutnya tentang pelayanan pasien oleh dokter. Ya. Tadi mungkin si bagian pendaftaran sudah mengisi anamnesa. Sekarang untuk dokter ya, untuk mulai dari pemeriksaan objektif itu dokter bisa mengisi catatan-catatan mengenai pasiennya ya, atau juga dokter bisa membuat sketsa dengan mengklik tombol sketsa. Tapi untuk kalau misalkan melalui handphone ini agak susah menggunakan sketsa ini, tapi mudah jika menggunakan komputer ya. Kalaupun tidak mengisi sketsanya, tidak diisi, dokter hanya bisa mengisi objektifnya aja ya, catatan objektifnya di sini di kolom sini. Atau yang kemudian yang ke bawahnya itu ada diagnosa ya, bisa dicari misalkan kalau misalkan dia BPJS atau misalkan mau sesuai dengan diagnosa yang ICD-10, bisa diklik yang di tombol ICD-nya, atau misalkan bisa langsung diketik di sini. Oke, misalkan contoh dispepsia. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada perencanaan, ada lab order, obat, terapi dan radiologi, ya. Khusus untuk obat-obatan, ya, untuk dokter bisa mengisinya di sini, ya, di perencanaan obat. Nanti ketika dokter sudah mengisi di sini dan otomatis nanti akan tampil di bagian farmasi, ya. Misalkan dikasihnya Pepsa, ya, 4x2 ya. Terus
Jika si pasiennya ini ada tindakan dan tindakannya itu dilakukan oleh dokter, maka dokter wajib mengisi di bagian terapi ya, di bagian terapi. Oke. Nanti muncul jasa tindakan. Oke. Caranya klik tambah ya, tambah. Misalkan pasien tersebut dilakukan EKG. Nah, muncul EKG. Oke, muncul dengan harganya juga. Terus kalau kita mau tambah lagi ya, misalkan tambahnya USG ya. Oke. USG abdomen ya, muncul. Kemudian jika selesai bisa disimpan ya, simpan. Oke. Agak lama. Oke. Kita balik lagi ke pasiennya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi si pasien ini ya, ketika dokter sudah memasukkan tadi tindakannya akan muncul di bagian perencanaan ini ya, jasa tindakan, konsultasi dokter Sito, 1 kali EKG, 1 kali USG abdomen ya. Nanti kalau misalkan bagian farmasi sudah memasukkan obatnya, nanti obat-obatannya juga sudah akan muncul di situ. Oke. Yang harus jadi perhatian bagi dokter-dokter nanti yang jaga ya, ada 2 jenis tindakan. Yang pertama tindakan dokter, yang kedua tindakan perawat. Jadi untuk tindakan-tindakan dokter mungkin nanti dokternya sendiri yang harus menginput, sedangkan untuk tindakan-tindakan perawatan dokter cukup menulisnya aja di bagian perencanaan perawatan ya. Misalkan perawatannya GP kecil ya, atau juga misalkan si pasien harus diinfus. Oke. Kemudian yang masuk lagi di sini tuh nebulizer ya. Terus ada juga yang masuk ke perawatan itu asisten partus ya. Tuh itu masuk di sini, infus, nebulizer ya. Pokoknya tindakan-tindakan yang keperawatan itu dokter boleh membuat catatan di perencanaan perawatan di bawah ini ya. Sedangkan untuk tindakan-tindakan dokter sendiri yang harus memasukkan. Termasuk juga kalau misalkan si pasien tersebut ada lab atau juga radiologi ya. Dokter bisa masukkan di sini lab, misalkan DL ya, radiologinya torak. Oke, bisa masukkan di situ, atau misalkan dokter bisa langsung masukkan di sini ya untuk laboratoriumnya. Nih kita cari DL ya, darah lengkap, tinggal diklik saja. Oke, terus simpan ya, otomatis nanti dia masuk ke sini.
Ya, pemeriksaan laboratorium atau lab 1 ya, belum ada hasil, nanti orang laboratorium memfollow up di bagian laboratoriumnya. Oke. Terus juga misalkan kalau si pasiennya harus kontrol ya, dokter bisa langsung memasukkan jadwal kontrolnya di sini. Misalkan sekarang tanggal 11 dan harus kontrol tanggal 15 ya. Oke. 2021. Oke. Misalkan konsul. Oke. Ya, itu jika sudah melakukan tindakan tersebut, sudah memberikan pelayanan, ya, dokter bisa klik simpan. Oke. Nah, ya, mungkin untuk anamnesa dan pelayanan rawat jalan cukup sekian. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai pelayanan kefarmasian, laboratorium, dan radiologi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.